Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Freddy Pasaribu dari kelas 47 ingin mempresentasikan tugas sejarah tentang infografis 8 kerajaan. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya atau juga disebut Sriwijaya dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Tai, Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Pemerintahan yang ada dalam Kerajaan Sriwijaya adalah pemerintahan yang tipenya monarki. Ibu kota Sriwijaya berada di Palembang, Jawa Kadaram, dan Dharmasraya. Bahasa yang umum digunakan di Kerajaan Sriwijaya adalah bahasa Melayu kuno, Sanskerta, Jawa kuno, dan Jawa kuno. Agama yang ada di Kerajaan Sriwijaya adalah agama Buddha Vajrayana, Buddha Mahanaya, Buddha Hinayana, dan Hindu. Maharaja yang pernah memimpin Kerajaan Sriwijaya adalah Sri Jayanesa yang memimpin pada tahun 683, Sri Indrawan pada tahun 702, Dharanindra pada tahun 775, terus Samaratungga pada tahun 792, pada tahun 835 Balaputra Dewa, Sri Chudamani pada tahun 988, Sri Mara Wijayatunggawarman pada tahun 1008, Sang Rama Wijayatunggawarman pada tahun 1025. Sejarah tentang Kerajaan Sriwijaya adalah Kerajaan Sriwijaya didirikan pada tahun 600-an dan invasi Dharmasraya pada tahun 1100-an. Mata uang yang diedarkan pada zaman Sriwijaya pada Kerajaan Sriwijaya adalah koin emas dan perak. Lanjut ke kerajaan kedua. Kerajaan kedua adalah Kerajaan Majapahit. Kemaharajaan Majapahit atau bahasa Jawanya Nagari Kerajaan Majapahit atau bahasa Sanskertanya Wika Tikta adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1327 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Pemerintahan Kerajaan Majapahit adalah monarki. Statusnya adalah kerajaan. Ibu kota Majapahit adalah di Mojokerto pada saat Raden Wijaya memimpin, di Triwulan pada saat Jayanegara memimpin, di Kediri pada saat Brawijaya III memimpin. Bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Jawa kuno, bahasa utamanya, dan bahasa Kawi, bahasa alternatifnya, Sanskerta, dan Sanskerta. Agama yang ada di Kerajaan Majapahit adalah agama Siwa Buddha atau Hindu dan Buddha, Kejawen, dan Anamisme. Maharaja yang pernah memimpin Kerajaan Majapahit adalah
Kertajayasa Jayawardana pada tahun 1293 sampai 1309. Terus dilanjutkan dengan Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328. Terus Sri Tribuana Tunggadewi pada tahun 1327 sampai 1350. Dilanjut lagi dengan Sri Rajasa Negara pada tahun 1350 sampai 1389. Dilanjut lagi dengan Bahara Hayang Wisesa Aji Wikrana pada tahun 1389 sampai 1429. Dilanjut lagi Dia Ayu Kencana Wungu pada tahun 1429 sampai 1447. Dilanjut lagi Brawijaya I 1447 sampai 1451 dan Brawijaya II 1451 sampai 1453, Brawijaya III sampai 1453 sampai 1406. Dan dilanjut lagi Brawijaya IV 1466 sampai 1468. Dilanjut lagi Brawijaya V 1468 sampai 1478. Maharaja yang pernah memimpin di kerajaan Majapahit adalah Mahapati Nambi, Mahapati Dyah Halayuda, Mahapati Arya Tada, Mahapati Gajah Mada, Mahapati Gajah Enggon, Mahapati Gajah Manguri, dan Mahapati Gajah Manuri. Sejarah yang pernah terjadi di kerajaan Majapahit adalah penobatan Raden Wijaya pada tanggal 10 November 1293 dan invasi Kesultanan Demak pada tahun 1327. Mata uang yang beredar di kerajaan Majapahit adalah koin emas, koin perak, koin kepeng, dan koin gobok. Kerajaan Majapahit didahului oleh Kerajaan Singasari dan digantikan oleh Kesultanan Demak. Dilanjut dengan kerajaan yang ketiga, yaitu Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran atau Pakuan Pajajaran yang mempunyai arti pakuan atau pajajaran. Aksara Sundanya baku adalah ibu kota daya dalam bahasa Sunda kuno, Kerajaan Sunda Galuh, yang pernah berdiri pada tahun 1030 sampai 1579 Masehi. Di Tatar Pasundan, wilayah barat Pulau Jawa. Lokasinya berada di wilayah Bogor, Jawa Barat sekarang. Pada masa lalu di Asia Tenggara ada kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya, sehingga Kerajaan Sunda Galuh sering disebut sebagai Kerajaan Pajajaran. Lokasi Pajajaran pada abad ke-15 dan abad ke-16 dapat dilihat pada peta Portugis yang menunjukkan lokasinya di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sumber utama sejarah yang mengandung informasi mengenai kehidupan sehari-hari di Pajajaran dari abad ke-15 sampai awal abad ke-16 dapat ditemukan dalam naskah kuno Bujangga, Manik, nama-nama tempat kebudayaan, dan kebiasaan-kebiasaan masa itu digambarkan terperinci dalam naskah kuno tersebut. Pemerintahan di Kerajaan Pajajaran adalah monarki dan ibu kota Kerajaan Pajajaran adalah Pakuan atau Bogor, Jawa Barat jika saat sekarang ini. Bahasa yang digunakan dalam Kerajaan Pajajaran adalah bahasa Sunda, bahasa Jawa kuno, dan Melayu kuno. Agama yang ada di Kerajaan Pajajaran adalah agama Hindu, Buddha, dan Sundawiwitan dan Islam. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Pajajaran adalah Sri Baduga Maharaja pada tahun 1482 sampai 1521. 1521 sampai 1535 dilanjut oleh Surawisesa. 1535 sampai 1543 dilanjut oleh Ratu Dewata. 1543 sampai 1551 dilanjut oleh Ratu Sakti.
1551 sampai 1567 dilanjut oleh Ratu Nila Hendra. Pada tahun 1567 sampai 1579 dilanjut oleh Raga Mulia. Mata uang yang beredar di kerajaan Pajajaran adalah emas dan perak. Lanjut ke kerajaan keempat. Kerajaan keempat adalah Kutai. Kutai Martapura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri sekitar abad keempat. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Informasi nama Martapura diperoleh dari kitab Salasila Raja Dalam Negeri Kutai Kartanegara yang menceritakan pasukan kerajaan Kutai Kartanegara dari Kutai Lama menyerang ibu kota kerajaan ini. Pemerintahan kerajaan Kutai adalah monarki dan ibu kota kerajaan Kutai adalah berada di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Bahasa yang umum digunakan di kerajaan Kutai adalah bahasa Kutai. Agama yang ada di kerajaan Kutai adalah agama Hindu. Dan Maharaja yang pernah memimpin kerajaan Kutai adalah Maharaja Kudungga, Asmawarman, Mulawarman, Marawijaya Warman, dan Gajayana Warman. Informasi yang menyebutkan tentang daftar 21 raja itu belum berdasarkan sumber yang autentik. Mata uang yang ada di kerajaan Kutai adalah koin emas. Lanjut ke kerajaan kelima. Kerajaan yang kelima adalah kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara atau kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Terlihat bahwa pada saat itu kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kata Tarumanegara berasal dari negara, sedangkan Taruma berasal dari kota Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Pada muara Citarum ditemukan percandian yang luas, yaitu Percandian Batujaya dan Percandian Cibuaya yang diduga merupakan peradaban peninggalan kerajaan Taruma. Pemerintahan yang berada di kerajaan Tarumanegara adalah pemerintahan monarki. Ibu kota kerajaan Tarumanegara adalah Sundapura, dekat Tugu dan Bekasi. Bahasa yang umum digunakan di kerajaan Tarumanegara adalah bahasa Sunda dan Sanskerta. Agama yang ada di kerajaan Tarumanegara adalah agama Hindu, Buddha, dan Sunda Wiwitan. Maharaja yang pernah memimpin kerajaan Tarumanegara adalah Jaya Singawarman, Dharmayawarman, Purnawarman, Wisnuwarman, Indrawarman, Candrawarman, Suryawarman, Kertawarman, Sudawarman, Hariwangsawarman, Ngajayawarman, Linggawarman, dan Tarusbawa. Kerajaan Tarumanegara dahulunya adalah kerajaan Salakanagara, digantikan oleh kerajaan Sunda. Mata uang yang beredar di kerajaan Tarumanegara adalah koin perak, koin emas, tembaga, dan besi. Lanjut ke kerajaan keenam, yaitu kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau bahasa Jawanya Kalingga atau kerajaan Halong. Nama Pekalongan berasal dari istilah setempat Halong yang berarti hasil atau hanzi atau heling atau dopo dalam sumber Tiongkok. Adalah kerajaan bercorak Hindu Buddha yang pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi dan bersama dengan kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Pemerintahan kerajaan Kalingga adalah monarki. Ibu kota kerajaan Kalingga bertempat di Jawa Tengah
Bumi Sambara, dan Bumi Mataram. Bahasa yang umum digunakan di Kerajaan Kalingga adalah Jawa kuno, Melayu kuno, dan Sanskerta. Agama yang ada di Kerajaan Kalingga adalah Hindu, Buddha, dan Kejawen. Maharaja yang pernah memimpin Kerajaan Kalingga adalah Prabu Wasumurti, Prabu Wasugeni, Prabu Wasudewa, Prabu Wasukawi, Prabu Kirata Singha, Prabu Kartikeya Singha, dan Ratu Sima. Kerajaan Kalingga didahului oleh Kerajaan Tarumanegara dan digantikan oleh Kesultanan Medang. Lanjut ke kerajaan ke-6. Kerajaan ke-6 adalah Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari atau sering pula ditulis Singhasari atau Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ki Narok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari atau Malang. Pemerintahan Kerajaan Singosari adalah monarki. Ibu kota Kerajaan Singosari bertempat di Kutaraja, Sunghasari, sebelumnya disebut Tumapel. Bahasa yang umum digunakan di Kerajaan Singosari adalah Jawa kuno dan Sanskerta. Agama yang dianut oleh Kerajaan Singosari adalah Hindu, Buddha, Kejawen, dan animisme. Maharaja yang pernah memimpin Kerajaan Singosari adalah Ki Narok, Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni, dan Kertanegara. Sejarah yang pernah terjadi di Kerajaan Singosari adalah Perang Ganter pada tahun 1222, serangan Jaya Katuang dari Gelang-Gelang pada tahun 1292. Mata uang yang pernah beredar di Kerajaan Singosari adalah koin emas dan perak, didahului oleh Kerajaan Kadiri dan digantikan oleh Kerajaan Majapahit. Lanjut ke kerajaan ke-8. Kerajaan ke-8 adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Kediri atau Panjalu adalah sebuah kerajaan yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini berpusat di Dahanapura atau Daha yang menjadi bagian kota Kediri sekarang. Pemerintahan Kerajaan Kediri adalah monarki. Ibu kota Kerajaan Kediri adalah Dahapura. Bahasa yang umum digunakan di Kerajaan Kediri adalah bahasa Jawa kuno, bahasa Jawa, dan bahasa Jawa kuno. Bahasa agama yang ada di Kerajaan Kediri adalah Kejawen, Hinduisme, Buddhisme, dan animisme. Maharaja yang pernah memimpin Kerajaan Kediri adalah Sri Samarawijaya, Sri Jayawarsa, Raja Baweswara, Sri Jayabaya, Sri Sarweswara, Sri Aryeswara, Sri Gandra, Sri Kameswara, Sri Kertajaya, dan Sri Kertajaya. Mata uang yang pernah beredar di Kerajaan Kediri adalah koin emas dan perak, didahului Kahuripan dan digantikan oleh Singosari. Sekian dari saya, Freddy Pasaribu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.